Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dan kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Hari ini ada tidak yang tidak berhadir? Alhamdulillah hadir semua dan sehat semua. Anak-anak, pada kelas 5 kali ini, mata pelajaran fikih, kita akan membahas tentang haji. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian haji dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ibadah haji dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan rukun haji dengan baik dan juga benar. Sekarang, coba kalian amati gambar di samping ibu. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Ya benar, ada yang mengatakan tadi sedang ibadah haji ibu, sedang umrah ibu, sedang ke Mekah ibu. Jadi mereka ini sedang melaksanakan kegiatan ibadah haji. Kira-kira kalau di rukun Islam, haji itu rukun Islam yang keberapa ya? Coba sebutkan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama syahadat, keduanya sholat, ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Jadi haji ini rukun Islam yang kelima, tapi bagi yang mampu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian tentang sejarah ibadah haji. Sejarah ibadah haji telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beserta putranya Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail membangun Baitullah. Apabila bangunan sudah meninggi, Nabi Ismail mengulurkan batu besar yang cukup tinggi. Maka dan kehendak Allah, Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di batu besar itu. Maka terlekatlah tapak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dapat kita melihatnya di dekat Baitullah. Bekas tapak kaki beliau inilah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Setelah selesai membangun Baitullah, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil umat manusia untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Setelah itu, Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais, yaitu satu gunung yang paling dekat dengan Baitullah. Dan di sana, beliau memanggil dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun rumahnya bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua tunaikan haji di sana. Nah, anak-anak, dari sejarah yang kita baca bahwa haji ini telah diperintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan yang membangun
Baitullah itu atau Ka'bah itu yaitu tadi siapa? Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nah, anak-anak, karena kita telah membahas tentang sejarah ibadah haji, sekarang kita masuk ke pengertian ibadah haji. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwa ibadah haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu haji, yang artinya ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Sedangkan secara istilahnya, haji adalah berkunjung atau ziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah haji tadi artinya mengunjungi atau ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di sini juga ada dalil atau dasar dari ibadah haji. Haji ini kan wajib bagi orang Islam yang sudah balik, berakal, sudah sanggup biaya, kesehatannya, dan juga keamanannya sudah ada. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 97, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka amanlah dia. Dan di antaranya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk bersegeralah menunaikan ibadah haji sesuai dengan perintah Rasulullah dalam hadis di bawah ini. Ani bin Abbasin, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegeralah mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang yang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan mengerintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, adanya dalil tentang ibadah haji ini telah menguatkan bahwa kita wajib melaksanakan ibadah haji apabila sudah mampu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum haji. Jadi, hukum haji ini ada 4. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan haram. Wajib ini untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya bagi orang-orang yang bernazar. Bernazar ini apa, Ibu? Orang-orang yang berjanji, misalnya gini kata-katanya, nanti kalau aku sudah punya satu rumah, aku bernazar akan naik haji. Nah, maka ini hajinya menjadi wajib karena dia bernazar. Yang kedua, sunnah. Apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya bagi anak kecil dan hamba sahaya. Yang ketiga, makruh apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Yang keempat, haram jika haji dengan niat membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Mekah. Waktu haji. Nah, selanjutnya adalah waktu haji. Kapan sih ibadah haji ini dapat dilaksanakan?
Jadi, waktu ibadah haji sudah ditentukan sesuai syariat Islam, dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Selanjutnya ada syarat haji. Setiap muslim yang ingin melaksanakan haji maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, Islam. Artinya, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang kedua, berakal sehat. Orang yang gila tidak sehat, akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, balik. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan haji. Yang keempat, mampu. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Nah, yang dimaksud mampu ini, mampu jasmani rohani, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalkannya. Yang ketiga, ada kendaraan. Yang keempat, aman dalam perjalanannya. Yang kelima, bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Selanjutnya lagi kita akan membahas tentang rukun haji. Jadi rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, maka hajinya batal dan harus diulang tahun depan. Rukun haji ini meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Apa Ibu ihram itu, Bu? Jadi, ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari atas 2 helai kain putih tidak berjahit bagi pria. Dan ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah sampai terbitnya hari Nahar atau pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya Ibu, apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, macam-macam tawaf ini ada 5. Ada tawaf umroh, tawaf haji, tawaf kudum, dan tawaf wada. Nah, yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Selanjutnya ada tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Kemudian tertib, menertibkan rukun-rukun yang telah disebutkan, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki lagu yang judulnya Saya Mau ke Mekah. Mari kita nyanyikan bersama-sama dan amati lirik lagu tersebut. Syai, syai, dari Safa ke Marwah.
Nah, anak-anak, adapun makna dari lagu yang kita nyanyikan tadi adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ibadah haji. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, haji adalah berziarah ke Baitullah atau mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum haji itu ada 4. Yang pertama ada wajib, terus sunnah, terus makruh, terus haram. Nah, adapun rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sya'i, yang kelima tahallul, dan keenam tertib. Nah, anak-anak, Ibu harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu nanti ketika kalian 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi, kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka kita telah memiliki bekal untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Adapun pekerjaan rumah hari ini ada 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal isian. Nah, ini soal pilihan gandanya. Kemudian ini soal isiannya. Nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup dan jawabannya kalian juga kirimkan melalui WhatsApp grup aja ya. Kemudian Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.